Yang kedelapan, prinsip direct manipulation. Pada aplikasi ini, ketika user mengubah konten yang ada pada WordPress dan mencari situs-situs tertentu. Yang kesembilan, ada prinsip kontrol. Aplikasi ini dapat menambahkan situs yang akan dibuat pada WordPress. Yang kesepuluh, ada prinsip what you see is what you get. Aplikasi WordPress ini sudah memenuhi kebutuhan banyak user dengan panel-panel yang mudah dioperasikan secara fungsionalitas. Tampilan pencarian inspirasi sudah didapatkan sesuai yang dicari. Yang ke-11 ada prinsip flexibility. Bukan hanya dapat diakses di komputer yang terkoneksi jaringan, WordPress juga sudah mendukung mobile device, jadi bisa dibuka melalui seluler maupun desktop dan tablet. Ada prinsip responsiveness. Prinsip ini sudah memenuhi karena aplikasi WordPress akan merespon apa yang akan kita cari, seperti jika mencari inspirasi, akan muncul situs mengenai inspirasi. Yang ke-13 ada prinsip teknologi. Pada aplikasi ini dapat mengatur tema yang diinginkan dan ditampilkan di dalam blog yang dibuat. Ke-14 ada prinsip robustness. Pada bagian ini aplikasi sudah memiliki bahasa yang baik sesuai dengan bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Yang ke-15 ada prinsip protection, di mana jika Anda ingin menghapus situs, maka akan ada dialog untuk tetap berada pada aplikasi. Yang terakhir, prinsip ease of learning dan ease of use. Dengan hanya melihat ikon yang ada pada aplikasi user, dapat menggunakan dengan mudah. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lamsari yang telah menyampaikan materi yang kedua. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu aplikasi berbasis mobile. Yang pertama, use compatibility. YouTube, situs web ini memang sangat populer. Selain untuk mencari video, Anda juga dapat mengupload video. Bahkan, tidak sedikit orang awam yang akhirnya menjadi artis atau terkenal setelah aksinya diuploadkan ke YouTube. YouTube punya lebih dari 1 miliar pengguna, hampir sepertiga dari semua pengguna internet, dan setiap hari orang menonton ratusan jutaan jam video di YouTube dan menghasilkan miliaran kali penayangan. YouTube secara keseluruhan, dan bahkan YouTube di perangkat seluler saja, telah menjangkau lebih banyak pemirsa yang berusia 18-34 dan 18-49 tahun daripada jaringan televisi kabel maupun di Amerika Serikat. Lebih dari setengah penayangan YouTube berasal dari perangkat seluler. YouTube telah meluncurkan versi lokalnya di lebih dari 88 negara. Anda dapat menelusuri YouTube dalam total 76 bahasa yang mencakup 95% dari populasi internet. Fakta inilah yang menggambarkan bahwa YouTube digemari oleh banyak orang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa YouTube memenuhi prinsip use compatibility. Yang kedua, produk compatibility. Setiap aplikasi sering mengeluarkan versi terbaru setiap jangka waktu tertentu. Perubahan versi ini juga dilakukan oleh YouTube. Setiap versi terbaru keluar YouTube selalu memiliki fitur-fitur terbaru, desain yang lebih bagus, serta memperbaiki bug atau kesalahan pada versi sebelumnya. Hal ini membuat user tidak merasa kebingungan
saat menggunakan versi terbaru, sehingga kompatibilitas produk pada YouTube dapat dipertahankan. Contoh yang pertama, copyright lebih ketat konten-konten yang mengandung usia 18 plus 2 atau 21 ke atas. Yang kedua, iklan-iklan pada video. Yang ketiga, most trending video atau video yang banyak diakses. Yang ketiga, tax compatibility. YouTube menyediakan fitur-fitur yang memudahkan user dalam mengelola media sosial yang digunakan, di mana dengan menggunakan tab pada stream yang dapat membuka suatu konten video secara bersamaan, maupun web atau situs lain. Tentunya ini memudahkan user untuk pindah dari satu video yang lain. Yang keempat, workflow compatibility. Desain pada YouTube terorganisasi dengan baik di mana view antar menu terlihat jelas. Menu utama berada di panel samping, memudahkan saat ingin transisi dari satu konten ke konten yang lain. Yang kelima, konsistensi. Contoh menu trending pada YouTube yang berupa video yang sedang booming di negara tersebut. Yang keenam, familiarity. Icon-icon pada menu YouTube yang mewakili apa yang akan terjadi apabila icon tersebut dipilih, sehingga lebih familiar dan mudah digunakan oleh user. YouTube menyediakan fitur-fitur yang memudahkan user dalam menemukan konten yang diinginkan atau me-recommend atau konten video yang terbaik yang akan lebih mempermudah user serta lebih produktif. Yang ketujuh, simplicity. Karena dapat mengelola banyak tab. Untuk mengembalikan ketampilan awal, kita hanya perlu menghapus tab yang ingin ditutup tersebut. Begitu juga YouTube, di mana menyediakan fungsionalitas untuk mengembalikan tampilan awal atau default. Begitu juga sama saat logout. Yang kedelapan, direct manipulation. Kita dapat menyunting konten-konten apa saja yang ingin ditampilkan atau disesuaikan dengan kebutuhan, sifat, dan karakteristik, di mana kita dapat menggunakan lokasi konten maupun mengaktifkan mode terbatas pada menu bawah YouTube. Yang 9, kontrol, di mana ketika salah satu konten atau message atau item yang akan dihapus, YouTube akan memberikan notice untuk meyakinkan kita. Peringatan tersebut menggunakan bahasa yang natural atau berupa peringatan keras yang dapat membuat user terkontrol. Yang 10, WYSIWYG atau what you see is what you get. Apa yang didapat adalah apa yang dilihatnya, di mana kita dapat mencari konten video apa saja yang ada di YouTube, baik informasi dalam negeri maupun luar negeri. Begitu juga ketika ingin membagikan video tersebut atau menyimpannya. Contoh, kita dapat mengunduh video di YouTube dengan aplikasi pihak ketiga. Jika itu di smartphone, kita dapat menyimpan di mode offline. 11. Flexibility, yaitu YouTube mengandung berbagai perangkat inputan untuk dapat lebih lagi mengoperasikannya seperti VR 360. Begitu juga touchpad. Selain itu, YouTube juga dapat diakses perangkat mobile seperti mode smartphone. 12. Responsiveness, yaitu dengan segera akan merespon semua inputan yang akan diinputkan oleh user, di mana pada kolom search akan menampilkan beberapa saran untuk mempermudah pencarian pada kolom search box. Yang 13, invisible technology. Dalam YouTube, menyediakan beberapa menu settingan atau komunitas dapat dilakukan oleh user. Kita hanya dapat merubah beberapa tampilan atau set
saja, seperti gambar yang di bawah ini. Yang ke-14, robustness, yaitu tidak menutup kemungkinan sebuah aplikasi berbasis website mengalami error. Saat sistem sedang dijalankan, banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Biasa dari kesalahan browser atau kerusakan pada aplikasi itu sendiri. Yang kedua, pada YouTube sejauh ini kami belum menemukan adanya masalah dalam membuka video atau menonton. Hanya saja memerlukan koneksi yang stabil agar tidak terjadi buffering. Yang 15, protection. Proteksi di sini menyimpan video yang ingin ditonton nanti, serta adanya histori atau riwayat konten yang telah dilihat. 16, ease of learning and ease of use, yaitu YouTube memiliki tampilan yang cukup sederhana, namun memuat fitur-fitur yang cukup lengkap. Oleh karena itu, YouTube mudah untuk digunakan serta dapat diakses oleh semua kalangan. Selain itu, YouTube merupakan wadah untuk belajar, mendapatkan informasi, dan menjadi sosial media yang populer. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.